teknik berenang yang dilakukan dengan gerakan tangan dan kaki secara bergantian untuk meluncurkan tubuh. Yang kedua itu saya akan menjelaskan renang gaya bebas terbagi menjadi 4, yaitu gerakan tungkai atau kaki, gerakan lengan, gerakan pernapasan, gerakan koordinasi kaki, lengan, dan pernapasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari gerakan tungkai atau kaki. Bentuk gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah mengayun naik turun seperti menendang atau berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan lengan. Lengan melakukan gerakan setelah lingkaran dan kaki melakukan tendangan layaknya kata. Selanjutnya, gerakan pernapasan. Tarikan napas bisa dilakukan saat kepala berada di atas air pada saat tarikan lengan. Setelah itu, pengeluaran napas dilakukan saat kepala terendam air selama pemulihan lengan ke depan. Dan yang terakhir itu yaitu gerakan koordinasi kaki, lengan, dan pernapasan. Melakukan gerakan kaki dengan dipukulkan naik turun secara bergantian. Gerakan lengan dilempar ke depan secara bergantian. Pada waktu lengan mendayung, kepala dimiringkan ke satu arah untuk mengambil napas. Kemudian, muka kembali menghadap ke dalam air. Apa itu renang gaya dada? Renang gaya dada atau disebut juga renang gaya kata adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Gaya dada merupakan gaya yang mudah dan cepat. Namun, jika dibandingkan dengan renang lainnya, gaya dada merupakan gaya yang paling lemah jika dilihat dari kecepatan yang dihasilkan. Sebelum melakukan aktivitas renang, yang wajib kita lakukan adalah pemanasan. Pemanasan adalah serangkaian kegiatan fisik yang membantu tubuh untuk lebih siap menjalani olahraga. Adapun teknik-teknik dalam renang gaya dada adalah 1. Teknik meluncur, 2. Teknik pengambilan napas, 3. Teknik menggerakkan tangan, 4. Teknik menggerakkan kaki. 1. Teknik meluncur. Saat akan meluncur, renang dengan gaya dada, berdiri di tepi kolam dengan menempelkan salah satu kaki pada dinding kolam. Setelah itu, perenang membungkukkan badan sejajar dengan permukaan air dan mengarahkan tangan ke depan menghimpit daun telinga. Lalu, dorong tubuh ke depan dengan kuat. 2. Teknik pernapasan. Saat tangan siap didorong ke depan, angkat kepala sampai batas mulut keluar permukaan air. Segera ambil napas atau hirup udara melalui mulut. Saat ambil nafas, badan tetap pada posisi horizontal dan bahu jangan sampai keluar dari permukaan air. Gimana gerakan tangan pada renang gaya dada? Terdapat 2 fase gerakan tangan dalam renang gaya dada, yaitu fase mendayung dan fase istirahat. 1. Fase mendayung. Saat telapak tangan dan lengan membuka ke samping untuk melakukan dayungan. Yang kedua, fase istirahat. Recovery, kedua lengan diluruskan ke depan melewati bawah kepala untuk gerak mendayung selanjutnya. Dan terdapat juga 2 fase dalam teknik gerakan kaki. 1. Fase menendang. Pada fase menendang, kedua tungkai melakukan gerakan menendang seperti katak sampai kedua tungkai bertemu lurus ke belakang. 2. Fase istirahat. Pada fase istirahat, kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul, kemudian pergelangan kedua kaki diputar keluar. Apa itu renang gaya kupu-kupu? Renang gaya kupu-kupu merupakan salah satu dari 4 gaya utama dalam berenang kompetitif. Gaya ini diakui sebagai yang paling menantang karena memerlukan kombinasi kekuatan, teknik, dan koordinasi yang tinggi. 1. Posisi tubuh. Tubuh harus dalam posisi horizontal dan streamline di permukaan air. Posisi kepala sejajar dengan tubuh, menghadap ke bawah kecuali saat mengambil napas. 2. Gerakan tangan. Kedua lengan bergerak secara bersamaan dan simetris. Dimulai dengan tangan masuk ke air di depan kepala, lalu mendorong ke bawah dan ke belakang. Gerakan menyerupai tarikan setengah lingkaran besar di bawah air. Setelah itu, tangan diangkat keluar dari air dan dibawa kembali depan dalam satu gerakan melingkar. 3. Gerakan kaki. Kaki bergerak bersamaan ke atas dan ke bawah seperti sirip ekor lumba-lumba. Gerakan berasal dari pinggul, bukan dari lutut. Biasanya satu siklus lengan disertai 2 tendangan kaki. Satu saat tangan masuk, satu saat tangan keluar dari air. 4. Pernapasan. Pengambilan napas dilakukan saat tangan keluar dari air dengan mengangkat kepala ke atas tepat. Harus tepat agar tidak mengganggu irama gerakan.
5. Keunggulan dan tantangan. Gaya kupu-kupu sangat cepat jika dilakukan dengan teknik yang tepat. Namun, karena membutuhkan tenaga dan teknik yang tinggi, inilah gaya yang paling sulit dikuasai. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.